Kalau yang versi penelitian yang buku kedua tadi boleh di-spill hasilnya gimana, Dok? Yang Gibran Black Pepper, Black Pepper. Ya, apa namanya ya? Meskipun belum selesai ya? Sudah selesai, sudah tinggal tinggal di launching. Iya, tinggal di launching, sudah selesai dan seharusnya memang kami mau ke Singapura, tapi itu kan kita sudah dapat data juga dari banyak kan yang sudah diaspora Singapura, guru besar bahkan profesor, bahkan mereka yang pernah sekolah di MDIS, pernah kuliah di MDIS, bahkan yang pernah kuliah di pernah sekolah di Orchid Park Secondary School, itu SMP plus ya, bukan SMA ya. Itu mereka juga sudah siap untuk berikan kepada kami data. Jadi udah cukup. Oh, udah cukup. Ya sudah cukup. Ya artinya kan tinggal penyuntingan akhir artinya. Penyuntingan akhir aja dan udah segera launching. Itu nggak butuh waktu sekitar 1 minggu 2 minggu. Rencana kami kan memang November. Tapi karena ini keburu kan kita jadi terpecah. Iya, pikiran kita kan fokus dulu nih nyelesain yang soal tersangka-tersangka ini kan gitu. Yang mana yang urgent dulu diselesaikan mana yang urgent ya, itu. Dok, ya. Nah, ini udah. Jadi intinya kan ya kami harus juga meluruskan sejarah. Karena memang ya keberadaan wakil presiden kita ini kan penuh sekali dengan rekayasa kan, mulai dari umur. Kemudian ternyata kami juga baru dari penelitian kami ternyata memang tidak punya ijazah SMA gitu kan, dan ternyata juga kami dapatkan dari para pejabat di Kemendikdasmen sendiri ya, bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang janggal dan itu perlu kami telusuri sebagai peneliti. Dan ini kan sebuah tanggung jawab substantif maupun moral ya kepada masyarakat gitu, untuk menyajikan apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, biarlah nanti kebenaran itu akan membawa kepada mana? Apakah kemudian jadi impeachable? Apakah kemudian jadi mengusik DPR untuk membuat hak angket dan seterusnya gitu kan? Ya itu silahkan aja gitu. Biar orang lain yang akan melakukan gitu. itu. Yang jelas udah nih kami ini. Nah, sebetulnya saya nggak mau ngomong ini, tapi saya mau ngomong lah gitu ya supaya saya cuma sampaikan tuh gini, Pak Presiden Joko Widodo, mantan ya Pak Jokowi. Kalau Anda ingin anak Anda itu meneruskan jadi wakil presiden atau meneruskan ini, kenapa 10 tahun Anda biarkan dia? Kan 10 tahun tuh bisa S3 loh. Gibran tuh kan. Betul. Ya kan? 10 tahun itu SMA lagi misalnya kejar paket C. Lalu S1, lalu S2, lalu S3. Ya kan, sehingga pantas gitu loh. Kemudian di 2024 maju langsung jadi running. Iya kan? Pantas gitu loh, kok nggak melakukan apapun. Dan kita dipaksa untuk menerima kepalsuan-kepalsuan. Kita dipaksa untuk menerima seseorang yang tidak punya kapasitas. Bukan sekedar kapasitas sebenarnya, kalau kita bicara undang-undang, dokumentasinya kan. Dokumennya kan itu syarat formal, ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang masih kita pegang. Ya. Kan itu syarat formal itu dipenuhi dulu dong. Dan sebenarnya kan nggak perlu harus S3 kan? Enggak, SMA saja, konstitusi juga mencaratkan SMA. Iya, SMA aja, tamat SMA atau sederajat tamat. Yes, atau sederajat, artinya paket C pun juga tidak ada masalah. Spill dari penelusuran data yang kami dapatkan dari Mendikdasmen, bahkan raportnya aja nggak lengkap. Kan raport itu kan ini data yang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan data biasanya kan kalau kita bersekolah di luar negeri kemudian menggunakan sertifikasi atau ijazah yang kita peroleh di luar negeri itu kan harus ada penyetaraannya. Ini data penyetaraan itu. Ya, salah satu dokumen dari sekian, kalau nggak salah ada 9 item ya. Itu salah satunya, kalau mau disetarakan itu harus ada raport 3 tahun. SMA ya. Nah, sementara ini kalau kita bicara secara sekuensnya, Gibran itu SMA yang ternyata bukan SMA, SMP plus ya, atau O level, itu SMP ya. Jadi dari SD primary school, kemudian secondary school itu kan SMP plus 4 tahun, karena 4 tahun itu. Dia ternyata hanya ikut 2 tahun di situ. Ini data Dikdasmennya. Berarti dia hanya punya raport 2 tahun. Berarti nggak mungkin disetarakan sama Dikdasmen kan? Artinya tidak hanya sekedar ijazah aja, rapor-rapor pun juga diperlihatkan ya, Dokter Tiva. Jadi dan yang menarik lagi adalah seandainya itu dikatakan itu sebagai SMA, tetapi surat penyetaraannya tidak dari Orchid Park Secondary School, tapi dari yang disebut sebagai UTS in Search.
Kan surat penyetaraan yang kemudian dilegalisir dan didaftarkan untuk maju wali kota maupun wakil presiden kan surat penyetaraan itu dari UTS Insert. Maka kita perlu karena ini ada UTS, University Technology of Sydney, dan ada lembaga namanya InSearch, tapi nggak ada namanya UTS InSearch. Nggak ada namanya lembaga itu UTS InSearch. Kan penasaran kita gitu. Itulah yang kemudian ditelusuri oleh Mas Roy. Betul. Kalau UTS InSearch artinya itu ada di bawah kendali atau di bawah institusi yang disebut University Technology of Sydney. Ya kan? Ya kan? Berarti orang ini atau siapapun ini adalah calon mahasiswa yang sudah diterima. Dan tinggal katakanlah penyetaraan bahasa atau apa biasanya memperbaiki bahasa Inggrisnya dan sebagainya, meningkatkan IELTS atau apa. Tapi dia sudah diterima sebagai mahasiswa UTS gitu kan itu. Tetapi lembaga itu nggak ada. Yang ada di bawah UTS itu namanya UTS College. Dan memang di Australia terkenal banyak college. Oh iya, jadi macam-macam kan, misalnya Deakin University dia punya Deakin College. Melbourne Uni dia punya Melbourne College. UTS juga punya UTS College, tapi nggak ada yang namanya UTS Insert, itu nggak ada. Saya coba ini kan ada tiba-tiba di website ya, di ini ada UTS.2 Insert, nggak ada, itu fake. Nggak ada lembaga itu. Jadi adanya UTS ada sebagai university dan adanya Insert. Insert pun juga ternyata setelah Mas Roy ke sana itu lembaga udah bubar. Udah nggak ada lembaga kursus bahasa Inggris itu tuh udah nggak ada. Dan apalagi ada pengakuan yang sampai dengan hari ini itu tidak juga diklarifikasi oleh Gibran sendiri. Ya, Pak Iksan Katonde yang mengantarkan Gibran untuk menjalankan sebuah memori singkatnya, pernah 6 bulan sekolah di situ gitu kan. Ya, dia katakan bahwa saya cuma 6 bulan dan nggak selesai begitu. Nah ini kan gimana nih, penipuan publik kan? Betul. Masa kita biarkan? Masa saya atau kami RRT sebagai peneliti tidak terpanggil untuk memberikan jawaban? Dosa dong kami. Kalau dalam tradisi Islam disebut setan bisu kan? Peneliti ilmu, seorang yang mengerti, diam namanya setan bisu. Nah itu yang sekarang kami tunaikan dalam bentuk buku Insya Allah Gibran's Black Paper. Nah karena itu, tadi Gibran artinya juga cukup banyak dan fokus pada Gibran saja. Iya, riwayat pendidikannya. Jadi ini bukan soal ijazah. Jadi riwayat pendidikan artinya yang katakanlah riwayat pendidikan yang paling khusus adalah yang membuat dia bisa jadi wakil presiden, kan itu. Kan harus diperjelas. Kalau tadi Mas Pung bertanya soal spill buku Black Paper, karena ini bentuknya adalah sebuah trilogi, yang dark ini ceritanya tentang apa sih kalau mau di-spill? Sedikit aja mungkin kalau seandainya tidak berkenan lebih panjang. Ya, sedikit aja karena memang ya kita kan baru mulai itu. Jadi tadinya itu yang buku kedua tadinya. Makanya kan kami sampai ke perjalanan ke Solo, kami ziarah dan sebagainya. Ya, itu yang pernah dilakukan. Cuma ini yang kami melihat ini lebih lengkap, penelitian kita lebih lengkap. Sudah bisa segera dan urgent ya sifatnya, karena masyarakat butuh banget mendapatkan ini karena sudah liar kan namanya polemik dan pertanyaan masyarakat tuh udah ini, makanya kita dulukan nih. Nah kalau yang buku ketiga kami ini memang ini sebetulnya kami berikan itu sebagai sebuah komparasi terhadap data yang diperoleh oleh Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri kan ada 2 ya, Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2. Jokowi Undercover 1 tentang ijazah pendidikan, Jokowi Undercover 2 itu tentang riwayat masa lalunya. Nah jadi trilogi ini insya Allah akan kami lengkapi dengan Jokowi's Dark File. Jadi file-file yang abu-abu dari seorang ini, dan supaya diketahui juga dari pihak yang bersangkutan, hal yang kayak gini tuh biasa di dunia. Iya, banyak sekali buku-buku tentang sejarah kelam atau sejarah yang membutuhkan klarifikasi dan sebagainya dari para tokoh-tokoh besar, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu banyak sekali di dunia. Ada ribuan buku tentang Presiden Bill Clinton, ada ribuan buku tentang Presiden Barack Obama dan segala macam apalagi Hitler ya, banyak sekali buku versi tentang dia, dan itu biasa aja gitu. Kan konsekuensi dari orang besar. Sama ketika Trump dapat email yang itu, yang dikaitkan dengan nama orang-orang termasuk Bill Clinton, dan dia nanggapin santai aja tuh. Biasa aja. Ya udah, misalnya Obama ya waktu itu ya, kalau ini kaitannya sama asal-usul ya.
Oh lahirnya nggak di ini, nggak di Amerika, gitu kan? Udah santai aja, nih akte kelahiran saya kelahiran Hawaii, gitu kan? Dikeluarin. Santai aja, nggak usah harus terhina-hina atau tersinggung-singgung atau terendah-rendah, kan nggak usah, santai aja. Karena konsekuensi dari diri menjadi orang besar, menjadi tokoh besar yang jauh melampaui dirinya, ya orang akan melihat dari segala aspek kan, segala facet dalam hidup dia, termasuk yang loophole-nya gitu loh. Jadi yang ada yang bolong-bolongnya itu kan yang membuat para peneliti ini terusik untuk menjawab dan sebagainya, itu biasa aja tanggapannya. Apalagi seorang presiden. 10 tahun ya wajar dong. 10 tahun. Kalau pejabat publik. Iya, kalau ada sesuatu yang mengusik ya kita jawab, dan seandainya itu tidak berkenan ya udah, mana misalnya tentang ijazah saya. Santai aja nih ijazah saya, kan santai aja.